Ada kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Bang Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik terkait dengan video kejengkelan Jokowi terhadap kinerja para menterinya. Bang Emrus, Ya, iya ini Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa kemungkinan bisa saja akan terjadi reshuffle begitu ya. Apakah kira-kira memang akan dilakukan reshuffle kabinet ini? baik. Saya mengatakan bahwa seorang presiden itu datanya cukup banyak, sumbernya cukup banyak. Jadi ketika dia ucapkan itu sudah mendekati keputusan. Karena berdasarkan evaluasi, berdasarkan data yang diperoleh. Karena seorang presiden itu bisa memperoleh dari berbagai sumber dibanding bukan presiden. Sehingga dia mengungkapkan seperti itu, saya berpendapat bahwa sudah menjelang keputusan. Sebab itu yang mengatakan itu adalah orang nomor satu di Republik ini. Dan memang itu bagian dari wewenangnya. Bahkan ada kata yang diucapkan, saya sudah berpikir kemana-mana ini, katanya begitu. Ya. Artinya menunjukkan bahwa sudah dekat keputusan itu. Saya terus terang berhipotesa bahwa reshuffle akan segera dilakukan. Paling tidak perkiraan saya sebelum Desember ini sudah ada terjadi reshuffle. Tetapi saya berpendapat bahwa lebih cepat, lebih baik dilakukan reshuffle, terutama yang menangani masalah COVID-19 ini yang secara langsung dan tidak langsung. Tentu dengan catatan adalah reshuffle kabinet yang dilakukan harus selektif dan tepat sasaran. Kalau memang menteri-menteri yang memang produktivitasnya bagus, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan secara baik, dia terjun ke lapangan dengan menunjukkan angka kuantitatif, itu saya pikir harus dipertahankan, harus tidak perlu di-reshuffle, karena dia telah melakukan kinerja yang sangat luar biasa. Saya terus terang mengatakan bahwa ada dua kementerian yang menurut pandangan saya dari segi alokasi penyebaran alokasi dana itu ada di bawah atau katakanlah belasan persen. Tetapi ada juga kementerian yang sudah mencapai 58,8% capaian penyebaran dana tersebut. Mohon maaf kalau saya sebut, Menteri Sosial telah berprestasi dalam hal ini. Dia telah menyampaikan alokasi dana itu menurut catatan saya di Rakyat Merdeka terbitan kemarin sekitar 58,80%. Artinya bahwa Kementerian Sosial tertinggi di dalam bagaimana penyampaian bantuan sosial atau dana itu yang dialokasikan sebagai tanggung jawab mereka. Ini saya kira suatu prestasi. Tetapi kita tidak bisa menafikan ada kementerian tertentu yang masih belasan persen sudah berlangsung berapa lama, sementara alokasi dana yang digunakan di sana triliunan rupiah. Coba bayangkan. Jadi dengan demikian, kalau uang itu atau dana itu tersimpan sebegitu banyak, sementara kebutuhan itu sangat banyak sekali. Kita lihat misalnya contoh penyebaran daripada dana di Kementerian Kesehatan masih belasan persen, sementara alat pelindung diri masih bermasalah. Kemudian adalah pelayanan kesehatan masih ada belum tertangani dengan baik. Sementara dana tersedia, tentu siapa yang bertanggung jawab? Ya, menteri yang menangani hal penggunaan dana tersebut. Tidak boleh tidak. Justru saya mengatakan seharusnya para menteri menjadi evaluasi, mengintrospeksi dirinya sendiri. Tidak ada salahnya mereka minta maaf kepada presiden dan akan memperbaiki kinerjanya ke depan. Dan itu disampaikan tentang waktu 10 hari sebelum disampaikan dalam bentuk video ini. Tetapi saya mau katakan kalau memang itu menurut dia tidak mampu melakukan itu, maka tidak ada salahnya daripada menjadi beban presiden mengundurkan diri secara baik daripada di reshuffle. Itu saya kira suatu tindakan yang sangat baik, tentu menyampaikannya secara asertif terhadap Bapak Presiden. Demikian. Dalam pernyataan Presiden tersebut, kira-kira menteri mana saja yang akan di-reshuffle? Baik, saya terus terang demi etika agak sulit saya menyebutkan walaupun di kepala saya ada itu, tetapi kurang etis kalau saya menyebutkan. Tapi sekedar saya mengatakan bahwa kementerian yang tidak punya produktivitasnya atau yang sangat rendah, salah satu diantaranya adalah penanganan masalah COVID-19, para menteri yang langsung menangani, dan kemudian penyebaran anggaran yang sangat terbatas itu, saya kira menurut saya itu mereka itu segeralah dilakukan reshuffle atau mengundurkan diri saja, bahwa kalau itu ibaratnya dalam suatu pertandingan ya angkat bendera dia gitu kan, menyerah saja nggak apa-apa, karena bagaimanapun tidak boleh kita lakukan spekulasi atau tindakan-tindakan uji coba di dalam penanganan atau pelayanan publik terhadap rakyat, apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Jadi kalau memang ada suatu tanggung jawab bagi mereka, lakukan introspeksi, perbaiki diri, janjikan kepada presiden, saya akan perbaiki hal-hal ini, atau karena introspeksi diri tidak mampu melakukan, maka dia mengundurkan diri. Terus terang saya mengatakan, dalam hal penanganan COVID ini, para menteri yang perlu
selain kapabilitas, dia miliki juga adalah loyalitas terhadap presiden. Kemudian juga adalah akseptabilitas publik. Jangan sampai ada resistensi dari suatu organisasi profesi misalnya terhadap suatu menteri tertentu. Itu tidak baik. Jadi kalaupun ada suatu hal-hal yang baik, seorang pemimpin harus bisa merangkul semua kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kinerjanya. Nah, kalau memang ada suatu organisasi tertentu resist, apalagi itu organisasi yang sifatnya profesi, ada resistensi, saya pikir menteri yang bersangkutan harus introspeksi dirilah supaya ada nanti penggantinya yang lebih produktif sehingga kepentingan-kepentingan rakyat tentang penanganan COVID-19 ini dapat segera kita atasi. Paling tidak kita tekan seminimal mungkin. Menurut pandangan saya, kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Tentu dengan dibutuhkan seorang menteri atau pemimpin yang bisa menangani secara serius. Terus terang saya mengatakan, role model sudah ada kok. Role modelnya siapa? Yaitu Bapak Presiden. Kenapa saya katakan Bapak Presiden? Dia berani membuat terobosan-terobosan baru, mengeluarkan perpu di tengah kritik. Sekalipun kemudian kebelakangan disetujui oleh DPR bahwa perpu itu menjadi undang-undang. Jadi harus berani melakukan terobosan-terobosan baru. Tidak boleh ditangani dengan suasana sudah extraordinary, tetapi ditangani secara biasa-biasa. Itu bukan pemimpin namanya itu. Baik, Bang Emrus, ini singkat saja mengenai kinerja para menteri ini kan sedikit banyak ini dipengaruhi oleh komunikasi dari pemimpinnya sendiri. Nah, jika Anda bisa mengkritisi komunikasi politik yang selama ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, apa saja itu, Bang? Baik, saya terus terang melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kepada menterinya cukup baik, saya pikir. Cukup elegan. Hanya saja sebenarnya manajemen komunikasi di ruang publik yang menjadi masalah. Tentu yang bermasalah yang menangani di bidang itu. Siapa itu? 4 juru bicara yang ada di Presiden sana. Baru Kementerian Komunikasi. Bagaimana Presiden katakanlah menjelaskan itu kepada menteri-menterinya? Saya kira sampai sekarang itu menteri tidak ada yang mengkritik Presiden. Atau katakanlah ketika dalam rapat-rapat mereka itu tertib semua. Gitu ya. Dan saya mendapat kabar bahwa ketika sidang kabinet di sana terbuka diskusi yang baik, artinya ada di sana komunikasi di antara menteri dengan Bapak Presiden, didialogkan di sana. Saya berhipotesa, jangan-jangan ada beberapa menteri ini asal Bapak senang, tidak berani berbeda pendapat. Seorang pemimpin atau menteri harus berani berbeda pendapat, tapi di ruang privat, di ruang sidang kabinet. Dia sampaikan, Bapak Presiden, misalnya, contoh, kita melihat suatu hal dari segi manajemen komunikasi. Kita melihat bahwa Bapak Presiden menangani hal-hal teknis tentang komunikasi. Ini menunjukkan bahwa tim komunikasi, manajemen komunikasi tidak jalan. Maka selalu saya mengatakan tim komunikasi itu harus berani menyampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat, biar ini bagian kami, ini bagian Bapak sebagai katakanlah narasi besar. Yang sifatnya teknis kami yang menyampaikan, misalnya seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa manajemen komunikasi pemerintah yang menjadi penanggung jawab adalah para juru bicara yang ada di istana dan menteri komunikasi yang perlu memperbaiki manajemen komunikasi tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bang Emrus. Jadi ini memang tim komunikasinya yang harus melakukan evaluasi mengenai manajemen komunikasi. Sedikit saja saya tambahkan, sedikit saja. Kenapa ada manajemen komunikasi yang kurang baik? Orang-orang yang duduk di sana tidak ada latar belakangnya komunikasi. Juru bicara Presiden tempatnya tidak ada orang komunikasi itu. Menteri komunikasi, apakah latar belakangnya komunikasi? Kepala Biro Komunikasi di Kementerian, banyak itu bukan orang komunikasi. Sehingga tidak the right man dan the right job. Tidak orang yang positioning di posisi itu. Apa yang terjadi? Iya, itu manajemen komunikasinya pemadam kebakaran. Hanya mengcounter isu. Jadi kalau Presiden sudah cukup ya Bang ya komunikasi politiknya. Saya kira menurut saya karena dia sebagai pemimpin kan pendekatan mereka kan melakukan komunikasi interpersonal kepada para menteri-menterinya. Jadi saya kira dia sudah mengkoordinasikan itu. Bahkan dia berani mengeluarkan perpu itu adalah pesan komunikasi. Itu keberanian. Jadi perpu dari aspek komunikasi itu pesan komunikasi. Saya katakan secara keseluruhan, Bapak Presiden dari sudut manajemen komunikasi sangat humanis, sangat bagus, dan karena para menterinya tidak melakukan yang baik, maka video yang kemarin 10 hari itu baru akhirnya keluar juga. Oke, biar baik. Masyarakat lebih tahu. Iya, baik. Terima kasih Bang Emrus sudah bergabung bersama kami di Nusantara Petang, dan pemirsa Nusantara Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.